Ketika orang mati itu apa yang ditinggalkan? Itu harus penting. Itu sesuatu yang mesti dipikirkan orang-orang bijaksana. Amsal juga berkata, orang baik itu meninggalkan warisan. Warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada orang-orang yang kita pimpin, kepada anak-anak cucu kita? Salam, kabar yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita sedang beristirahat. Ini waktu yang berkualitas yang harusnya memang kita nikmati bersama. Tetapi sebagian dari saudara mungkin tidak bisa beristirahat karena ada masalah di pekerjaan, di kantor yang belum selesai. Itu mengganggu pikiran dan membuat tertekan. Jangan biarkan itu berlarut-larut karena Tuhan ingin kita semua bisa beristirahat. Tuhan ingin memberkati apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Bawa semua masalahmu kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, bahkan mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan menginginkan kita datang kepadanya supaya kita bisa memberi kelegaan. Mengapa kita menanggung semua hal itu dan membuat kita tertekan di jiwa kita? Mari bawa semua pergumulan kepada Dia dan percaya hadirat Tuhan itu akan memberimu ketenangan, kelegaan. Saudara bisa istirahat dengan baik hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua boleh menikmati persekutuan yang indah denganmu. Saat ini kami membawa semua beban masalah hidup kami yang mengganggu pikiran kami, yang membebani jiwa kami. Kami sangat percaya akan janji Tuhan bahwa kalau kami membawa semua beban hidup kami kepadamu, kami datang kepadamu, Engkau akan memberi kelegaan. Kami sungguh-sungguh percaya akan hal ini Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami mengalami ketenangan, kami mengalami sukacita, kedamaian, dan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami bisa menikmati waktu-waktu istirahat yang berkualitas. Walaupun masih ada masalah, walaupun masalahnya belum selesai, tetapi itu tidak akan mengganggu waktu-waktu istirahat kami. Karena kami sangat percaya Tuhan berperkara, dan ketika Tuhan menjamah masalah hidup kami, maka semua masalah itu akan menemukan jalan keluar yang terbaik, akan ada solusinya, bahkan kami akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kami sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan dan diagungkan dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada pepatah lama mengatakan gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang. Itu pepatah lama, sebab kalau sekarang bisa ditangkap aparat kan nggak boleh. Nggak boleh untuk memiliki gading atau bulu dari harimau itu ya.
Saudara-saudara, itu menegaskan apa? Bahwa ketika orang mati itu apa yang ditinggalkan? Itu harus penting. Itu sesuatu yang mesti dipikirkan orang-orang bijaksana. Amsal juga berkata, orang baik itu meninggalkan warisan. Warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada orang-orang yang kita pimpin, kepada anak-anak cucu kita? Orang yang bijaksana akan berpikir seperti itu, tidak hanya menjalani hidupnya mengalir begitu saja. Kalau kebetulan hari ini Tuhan percayakan kita jadi pemimpin, baik pemimpin di gereja, pemimpin pelayanan, pemimpin di pekerjaan, atau pemimpin masyarakat, kita perlu memikirkannya, merenung apa yang akan aku tinggalkan setelah aku tidak jadi pemimpin. Apa yang akan aku tinggalkan pada generasi setelah aku nanti dipanggil Tuhan. Orang bijaksana akan berpikir seperti itu. Kita akan sharing lebih lanjut pentingnya kita memikirkan tentang warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi setelah kita. Tapi sebelumnya ada cerita, mungkin kisah-kisah yang terkait dengan hal itu, baik orang yang bijaksana maupun yang tidak kaitannya dengan hal ini ya. Iya Pak. Silakan. Saya ada mendengar satu gereja di mana terjadi perpecahan Pak. Karena saat yang seperti Bapak bilang tadi, si gembala sidangnya itu dipanggil Tuhan dan ada beberapa pengerjam di dalam gereja itu yang sangat berambisi untuk menggantikan posisi si gembala itu, sehingga ya tadi Pak, adanya keributan dan bahkan ada perpecahan. Itu gimana tuh Pak? Ini memang jadi masalah ya, tidak hanya di gereja sih, ada di perusahaan-perusahaan atau di keluarga juga ya. Kalau kaitannya dengan warisan itu ribut. Di gereja pun juga begitu ya. Orang ingin menggantikan posisi yang dianggap itu menguntungkan. Ada orang-orang yang berambisi, ada yang orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu berhak tetapi memaksakan diri karena ambisinya untuk merebut posisi itu. Ada yang punya hak tapi juga punya ambisi juga. Ada banyak konflik itu terjadi. Ya, ini sebuah contoh saja. Di gereja, di pelayanan rohani saja, kalau pemimpin tidak menyiapkan warisan yang baik bagi gereja itu ke depan, menimbulkan banyak masalah. Suksesi banyak diwarnai dengan konflik dan perpecahan karena tidak disiapkan dengan baik. Karena kalau bicara tentang misalnya seorang gembala, kan tidak seumur hidupnya itu bisa jadi gembala. Ada masa, apalagi kalau udah tua, udah sakit-sakitan, nggak mungkin bisa. Apalagi ketika dipanggil Tuhan, kan tidak mungkin bisa memimpin selamanya. Perlu mewariskan kepemimpinannya, mewariskan hal-hal rohani dan visi gereja itu dibangun seperti apa. Kan perlu mempersiapkan orang-orang sebelumnya. Gagal mempersiapkan orang yang meneruskannya, berpotensi terjadi konflik dan keributan ketika suksesi itu harus berlangsung, tidak berjalan dengan baik. Ada kisah Musa yang sangat baik kita bisa pelajari bagaimana Musa itu bisa mewariskan sesuatu yang luar biasa kepada orang Israel, termasuk penggantinya yaitu Yosua. Dia menyiapkannya dengan sangat baik sekali sehingga umat Israel tetap bisa masuk tanah perjanjian. Padahal Musa tidak diizinkan Tuhan masuk sampai tanah perjanjian, hanya di seberang saja. Tetapi rencana Tuhan tergenapi, umat Israel masuk ke tanah perjanjian karena Musa mewariskan sesuatu yang baik untuk bangsa itu dan untuk penerusnya. Kita akan membuka Ulangan pasal 31. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2 dulu. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa sadar betul bahwa pertama, aku tidak dapat giat lagi secara
fisik dia ada keterbatasan, dia sudah umur 120 tahun. Ada keterbatasan secara pribadi, ya, secara fisik. Lalu Tuhan juga berkata, kamu tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Berarti Tuhan sudah tegaskan, tugasmu sampai di sini. Pemimpin-pemimpin bijaksana akan menyadari keterbatasan dirinya, baik secara fisik maupun batas tugas Tuhan itu sampai kapan. Ketika berpikir seperti itu, makanya akan mempersiapkan penerusnya dengan baik, akan menata kepemimpinannya dengan baik, supaya ketika dia tinggalkan kepemimpinannya, apalagi dipanggil Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Itu orang yang bijaksana, itu seperti itu. Tidak hanya sekedar yang penting sekarang aku jadi pemimpin, apa yang bisa aku kerjakan. Harus berpikir ke depan. Bukankah ini juga yang perlu dipikirkan orang tua juga kan? Kita tidak bisa jadi orang tua seumur hidup. Apalagi kalau sudah nggak hidup, tidak bisa lagi jadi orang tua kan? Anak kita harus menjalani hidup kita masing-masing. Tugas kita apa? Kita harus tahu ada batas di mana saya harus berhenti untuk mengurus anak saya. Sebab dia harus menjalani hidupnya sendiri. Banyak orang tua kadang-kadang memperlakukan anaknya, sudah umurnya 30 tahun, 40 tahun, masih seperti umur 3 tahun. Terlalu banyak diurus, terlalu banyak terproteksi. Yang jadi anak-anak muda menyadari kadang-kadang orang tua itu terlibat dalam hidup kita kok nggak pernah berhenti ya, nggak pernah capek mama ini, tidak pernah capek bapak ini gitu ya. Tetapi orang bijaksana akan tahu batas. Kapan batasnya saya harus urus anak saya sepenuhnya berkurang. Seperti Musa mengurus umat Israel, ada batasnya. Aku harus berhenti di seberang sungai Yordan ini. Dan aku harus siapkan umat Israel harus masuk sana. Makanya aku akan percayakan kepada seseorang. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang ke depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, ada dua hal penting yang Musa katakan di sini. Yang pertama, dia tekankan nanti Tuhan Allah lah yang akan menyeberangkan kamu, bukan aku. Karena aku hanya berhenti di sini. Dan yang memimpin kamu nanti itu Yosua, bukan aku. Karena aku sudah tua dan tugasku selesai dari Tuhan, cukup di sini. Jadi dua yang jadi penekanan di sini. Keberhasilan seorang pemimpin dan warisan terbaik seorang pemimpin rohani terutama, termasuk orang tua adalah kalau mereka berhasil menolong orang-orang yang dipimpin dari bergantung kepada dirinya sebagai pemimpin, kemudian dia bergantung kepada Tuhan. Dari orang yang menjadikan pemimpin itu jadi pusat, jadi idolanya. Selalu minta nasihat pemimpin, orang ini kemudian bergantung kepada Tuhan. Itu keberhasilan orang tua, keberhasilan pemimpin rohani seperti itu. Bukan selama-lamanya berpusat pada kita, selama-lamanya bergantung kepada kita. Musa memberi penekanan dengan tegas kepada umat Israel. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang akan memimpin kamu nyebrang sungai Yordan ini Tuhan sendiri. Kalau aku ada keterbatasan, kalau aku ada saatnya aku nggak mampu menolong kalian. Tetapi Tuhan kalau dia memimpin pasti berhasil. Warisan yang terbaik adalah warisan iman kita kepada Tuhan, di mana anak kita akhirnya memiliki imannya sendiri untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kita. Saya sangat senang sekali kalau orang-orang yang saya layani itu akhirnya bisa dalam tahap seperti ini. Risikonya sebagai pemimpin adalah kalau orang semakin bergantung kepada Tuhan, semakin ada dalam pimpinan Tuhan langsung, kadang-kadang ditinggalkan. Tetapi tidak ada masalah ketika orang yang kita pimpin
meninggalkan kita secara fisik karena dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Rencana Tuhan untuk hidup kita kan tidak selalu bersama dengan kita. Orang tua saja kan juga seperti itu kan. Alkitab berkata ada masanya ini nanti, di mana seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Orang tua saja ada batasnya loh untuk mengurus semua permasalahan hidup anaknya. Dan ada waktunya orang tua harus rela ditinggalkan anaknya untuk menikah. Yang penting ini meninggalkan bukan karena lagi bertengkar, bukan karena dia pahit hati dengan kita. Kalau ada anak meninggalkan orang tuanya karena pahit hati, ini yang salah. Tetapi kalau ada anak meninggalkan orang tua secara fisik karena menikah, tujuannya apa? Supaya bisa membangun pernikahannya dengan baik, bersatu dengan istrinya, harus didukung. Kalau dikit-dikit anak laki-laki telepon mamanya, "Ma gimana ini istriku nggak bisa diatur gimana, nggak bisa masak seperti mama." Istrinya berkata, "Kalau begitu kenapa kamu menikah? Kamu tinggal sama mama terus saja." Itu kan. Namanya menikah pribadi yang berbeda. Anak-anak muda terutama yang laki-laki nih. Kalau menikah jangan cari perempuan yang seperti ibumu. Kalau begitu nggak usah menikah. Tidak ada satu orang pun yang seperti ibumu. Karena mama itu masakannya enak sekali, Pak. Saya sangat cocok. Tidak ada masakan yang seenak mama saya. Kalau begitu cari aja tukang masak. Itu pasangan hidupmu, penolong yang sepadan. Bukan tukang masak, walaupun kadang-kadang harus masak juga dong. Ya, bagi wanita-wanita muda perlu belajar masak walaupun tidak jadi tukang masak. Jangan sampai masak Indomie gosong. Iya. Masak air gosong. Tidak, ya tetap belajar gitu. Tetapi bukan itu kan tugas utama. Menyatu dengan pasangan itu berarti orang tua harus siap ditinggalkan anaknya. Ditinggalkan, tetapi kalau hubungan tetap baik, ditinggalkan ini kan dalam arti peranannya saja, bebannya tidak lagi pada orang tua, karena mereka sekarang sudah bergantung langsung dengan Tuhan. Itu keberhasilan orang tua. Jalani pernikahanmu bergantung kepada Tuhan. Atasi masalah-masalah rumah tanggamu, andalkan Tuhan. Itu orang tua yang bijaksana, itu warisan iman yang sangat baik. Orang tua nggak mungkin bisa membantu anaknya seumur hidup. Nggak mungkin. Mereka harus bisa mengatasi masalah-masalah hidupnya sendiri. Dan yang menjamin mereka bisa selalu menyelesaikan masalahnya kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau mereka masih ada dalam Tuhan. Itu yang harus dipastikan. Musa menegaskan hal ini. Tuhan kok yang akan memimpin. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita bisa berpisah, tetapi kamu tidak boleh berpisah dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku bisa tinggalkan kamu, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Itu warisan iman yang terbaik yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang kita pimpin. Dan yang kedua, Musa menyiapkan penggantinya. Dia pilih Yosua. Dia pilih Yosua dengan baik tuh. Kalau kita pelajari Alkitab, tidak sehari dua hari itu Yosua terlibat mendukung pelayanannya, kepemimpinannya Musa. Yosua sudah dilatih, sudah terlibat dalam kepemimpinan Musa itu sudah lama. Sudah disiapkan jauh hari. Tugas Musa menyiapkan penggantinya, dan yang kedua mendukung kepemimpinannya yang baru. Makanya dia kuatkan hati Yosua, jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Itu yang dikatakan Musa kepada Yosua. Kamu memang bukan aku. Kamu tidak akan bisa seperti aku. Tetapi Tuhan memilih kamu untuk meneruskan pelayanan ini, kepemimpinan ini. Andalkan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan, untuk ingat Tuhan, memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Berarti Musa ini mendukung betul, memotivasi
penggantinya supaya bertahan, supaya juga bisa melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik. Setelah itu, kalau kita baca selanjutnya, banyak nilai-nilai yang diajarkan Musa dan motivasi yang diberikan Musa, baik kepada orang Israel maupun kepada Yosua. Warisan terbaik seorang pemimpin apa? Kalau nilai-nilai hidup, nilai-nilai iman yang dia yakini, itu akhirnya diteruskan oleh penerusnya setelah itu. Terus dilakukan oleh orang-orang yang dipimpin. Dia sudah tidak ada, tetapi nilai-nilai iman dan iman yang bergantung kepada Tuhan itu terus dimiliki orang-orang yang dipimpin. Kalau ini terjadi, masalah apapun bisa dipastikan, bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan mungkin pengganti kita, penerus kita, orang-orang yang kita pimpin, dia bisa lebih hebat dari kita, dia lebih berhasil dari kita, dia lebih mampu melakukan banyak hal dari kita. Karena kita mengajar dia dengan baik, kita mewariskan nilai-nilai yang baik, iman yang baik, dia melihat bagaimana cara kita memimpin, dan mereka punya pengalaman. Mereka dibekali dengan utuh, maka tidak heran ada generasi kedua, ketiga menjadi lebih hebat. Ketika warisan iman ini terus ada. Tetapi kalau warisan iman dan nilai-nilai ini semakin luntur, generasi kedua, ketiga semakin buruk. Itu kan pilihan. Demikian juga kita sebagai orang tua kan juga begitu. Anak cucu kita akan menjadi lebih baik dari kita kalau yang kita wariskan bukan sekedar harta, tetapi iman dan nilai-nilai hidup di dalam Tuhan. Kalau itu kita berikan kepada anak cucu kita, mereka akan punya masa depan lebih baik dari kita. Mereka akan memiliki kehidupan yang jadi berkat lebih besar dari kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih dalam Yesus Kristus kami semua diposisikan sebagai orang-orang yang begitu terhormat istimewa. Tuhan beri kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami semua terikat dengan janji yang baru dengan Bapa di surga lewat darah Yesus Kristus. Tidak seharusnya kami hanya berpikir untuk diri kami. Saat ini bagi saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan dengan keturunan, yang Tuhan percayakan dalam jabatan kepemimpinan, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam pekerjaannya. Biarlah mereka menjadi orang-orang bijaksana, bukan sekedar bangga dengan jabatan yang dia miliki saat ini, bukan sekedar keasikan dengan pekerjaannya sebagai pemimpin, tetapi mereka berpikir jauh ke depan bahwa mereka harus meninggalkan sesuatu yang baik bagi generasi setelahnya. Mereka perlu mewariskan sesuatu yang benar dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin, yaitu warisan iman, warisan nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu dimiliki oleh generasi sebelumnya. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin rohani di gereja-gereja, di persekutuan. Tuhan berkati setiap orang tua agar mereka bisa bersikap seperti Musa yang bisa memberi warisan terbaik bagi orang-orang yang dipimpin dan penerusnya Bapa. Ada banyak gereja yang alami perpecahan, ada banyak rumah tangga yang mengalami kerusakan karena warisan harta semata. Itu bisa dihindari karena warisan iman dan nilai-nilai iman itu yang jadi penekanan. Tuhan tolong ketika ada gereja-gereja yang pecah, gereja-gereja yang mengalami konflik karena mereka ingin berebut kekuasaan, mereka ingin berebut kesempatan untuk menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang-orang yang punya kendali atas pelayanan. Tuhan menjamah dan Tuhan pulihkan keadaannya supaya ada damai sejahtera,
ada kesatuan yang baik. Demikian juga keluarga-keluarga yang pecah karena mereka berebut harta warisan dari orang tuanya. Roh Kudus juga menjamah supaya ada kerendahan hati, ada kelembutan hati. Mereka mau berdamai dan menyelesaikannya dengan cara yang baik. Warisan orang tua harusnya mendatangkan berkat, bukan malah mendatangkan kekacauan dalam keluarga mereka. Ada damai sejahtera satu sama lain dialami oleh setiap keluarga yang saat ini sedang memperebutkan warisan orang tuanya. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu kesaksian yang baik bagi generasi kami dan generasi setelah kami. Dipuji dimuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, tidak boleh kita menjadikan warisan orang tua itu justru sumber keributan, tetapi justru jadikan warisan orang tua jadi berkat yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau saudara saat ini membutuhkan dukungan doa karena saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam hidup ini, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, selalu berharap Tuhan menolong karena Dia mengasihimu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.